Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang dianugerahkan kepada kita berupa nikmat yang kalau kita hitung, kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Ya, mudah-mudahan kita selalu dapat memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah SWT dan membekali diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadikan selawat sebagai salah satu zikir harian, dan percayalah bahwa dengan banyak berselawat, mudah-mudahan kita mendapatkan sapaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, sahabat seiman, sebagaimana kita lihat di dalam video yang singkat tadi, anak-anak sedang melantunkan surat Al-Ikhlas, surat pendek yang terkandung akidah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak kita itu perlu kita jelaskan tauhid, bahwa dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak berbilang baik nama, sifat maupun ketuhanannya. Kita perlu menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan yang patut dan layak untuk disembah itu Allah, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang menguji kita untuk mengetahui siapa yang benar-benar baik amalnya, siapa yang layak masuk surga dan siapa yang layak masuk neraka, karena kepadanya lah kita akan kembali. Qul huwallahu ahad. Ayat ini diantaranya turun ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir dahulu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nasab Tuhanmu, nasab Allah itu bagaimana. Maka katakanlah, hai Muhammad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu esa, tidak berbilang dalam segala hal. Ya. Karena dulu orang-orang Yahudi ya mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Ada yang mengatakan malaikat itu putri-putri Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Maryam adalah putra Allah. Nauzubillah, maha suci Allah dari punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Makanya turun ayat Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, satu, tiada Tuhan selain Allah. Maka Allah SWT berfirman menyerukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwalah yang akan ditempatkan ke dalam surga. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, yaitu terjemahannya. Karena sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga.
innal muttaqi nafi jannatil wa uyun. Ya. Kita sambung ayat yang kedua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu adalah tempat kita bergantung. Tempat segala makhluk itu bergantung, memohon pertolongan, berserah diri, dan semua akan kembali kepadanya. Tidak ada tempat pertolongan, meminta pertolongan atau doa selain kepada Allah. Kalaulah meminta pertolongan atau doa misalnya kepada selain Allah, maka itu namanya syirik, menyekutukan. Sementara Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum uni astajib lakum. Siapapun katakan hai Muhammad meminta pertolongan, berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan doa mereka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu najahannama dahirin. Barang siapa mengingkari, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Di dalam ayat ketiganya kita baca lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yalid walam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tunggal. Sebagaimana orang-orang ada yang mengatakan, katakanlah saudara kita umat Nasrani ya, yang mengatakan Allah itu punya putra atau Yesus atau Nabi Isa itu putra Allah ya. Maka Allah SWT mengingatkan ya kepada mereka melalui surah Al-Kahfi ayat 4. Wa yunzirul lazina qalu tahuzalahu waladah. Quran atau Nabi Muhammad diutus di antara untuk meluruskan kepada mereka yang mengatakan Allah itu punya anak atau punya putra. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim kabur kalimatan tahruju min afwahihim. Yaquluna illa kazibah. Sangat buruklah perkataan mereka yang keluar dari mulut mereka, mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sesungguhnya apa yang mereka katakan kebohongan belaka. Ya, Al-Kahfi ayat 4 dan 5. Ayat terakhir mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara apa yang ada di dunia ini, di langit. Semuanya ciptaannya. Tidak ada yang setara dan dibandingkan kepadanya. Maka orang-orang yang mengatakan, kaum kita, saudara kita Nasrani mengatakan Tuhan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Maka Allah SWT menyebut mereka kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwas laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa Masih ibnu Maryam. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu Al-Masih itu sendiri. Wa qala al-Masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Isa Al-Masih atau Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai anak Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Dan ingat, barang siapa menyembah selain Allah, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Diharamkan surga kecuali neraka tempat kembalinya. Demikian mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk mempelajari mana Tuhan yang layak untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.